Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin tentang Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'at Fir'aun." Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang wanita yang amat mulia, berbicara tentang wanita sebagai pemimpin penduduk surga, yaitu 4 orang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia sebagai pemimpin penduduk surga. Pertama adalah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah Fatimah Zahra, putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah Sayyidah Maryam. Dan keempat adalah Asiyah, istri Fir'aun. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang wanita termulia, pemimpin penduduk surga bagi wanita, hanya 4 orang. Tentu ini bukanlah pembicaraan yang tanpa makna, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam, seakan-akan mereka itu adalah contoh dan teladan bagi seluruh para wanita yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di antara 4 orang yang termulia itu, Rasulullah mengatakan Fatimah lah orang yang paling mulia di antara 4. Pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah Zahra tentu bukan sebuah pujian karena dia ayah dan Fatimah putrinya, sehingga hubungan yang dibangun itu hanya sekedar hubungan emosional antara ubuwah wal bunuwah, antara orang tua dan anak. Tidak. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu ahlika ahabbu ilaik?" Keluarga yang paling engkau cintai siapa ya Rasulullah? Keluargamu yang paling engkau cintai itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Fatimah bintu Muhammad. Keluarga yang paling aku cintai adalah Fatimah bintu Muhammad. Ini pujian-pujian yang semacam ini tentu bukan karena didorong oleh hubungan emosional antara ayah dan anak, akan tetapi apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan bahwa putrinya adalah wanita yang amat mulia, wanita yang layak dijadikan sebagai teladan abadi bagi setiap para wanita, wanita yang bisa dijadikan sebagai model kehidupan untuk umat yang beragama, terutama umat Islam. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama para wanitanya, tidak perlu mencari model dan contoh kehidupan yang terbaik selain daripada Fatimah Zahra. Artinya Rasulullah ingin katakan bahwa putriku adalah manusia yang amat mulia, yang layak dijadikan
sebagai teladan bagi orang-orang yang ingin mencapai pada kesempurnaan ilahiyah. Dalam kehidupan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, sekali lagi ketika kita ingin berbicara tentang Fatimah Zahra, tidak akan ada kemampuan bahasa yang dapat mengungkap kebesaran dan keagungan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah adalah Fatimah. Fatimah adalah orang yang tidak akan ada yang mampu memahami tentang kebesaran dan keagungan Fatimah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Fatimah Zahra disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita dunia. Pemimpin para wanita dunia. Jadi tidak ada wanita yang amat mulia di muka bumi ini, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam hingga sekarang, selain Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam adalah teladan dan pemimpin, qudwatun, uswatun, wa qudwa, yaitu teladan dan panutan bagi umat Islam, terutama bagi kaum mukminat, para wanita mukmin yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dalam menjalani hidup sangat singkat, yaitu sekitar 18 tahun, tetapi 18 tahun bagi kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam penuh dengan pelajaran, penuh dengan pendidikan, penuh dengan percontohan yang layak kita jadikan sebagai teladan, terutama bagi kaum mukminat, para wanita yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam sepanjang hidupnya digunakan untuk berkhidmat kepada Islam. Tetapi sayang sekali, sebagian besar kaum muslimin tidak pernah memahami tentang Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Saya kadang merasa heran bagaimana mungkin mereka mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat yang sama mereka tidak pernah mengenal siapa putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengharap syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada saat yang sama mereka tidak pernah memahami tentang keagungan dan peran Sayyidah Fatimah Zahra sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gerakan Islam. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam sejak awal beliau telah menyaksikan berbagai tantangan, berbagai persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai masalah yang dihadapi sang ayah disaksikan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, meskipun dalam usianya yang singkat 18 tahun, tetapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam telah menghabiskan usianya yang singkat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam ada 3 tahapan atau posisi kehidupan daripada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Pertama adalah Fatimah sebagai seorang wanita. Sejak kecil tidak pernah belajar dengan siapapun kecuali dari sang ibu dan dari ayahnya. Dan ayahnya dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra tidak seperti anak-anak perempuan lainnya. Dia memiliki kelebihan dan lebih memperhatikan tentang pergerakan dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah belajar kecuali kepada sang ayah, seorang nabi, seorang rasul yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah teladan bagi seorang ibu atau bagi seorang istri daripada sebuah keluarga.
Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam posisinya sebagai seorang istri memiliki peran yang sangat besar dan itu layak dijadikan sebagai contoh serta model hidup bagi kaum mukminat, para wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam tentang Fatimah Zahra dan memujinya sebagai seorang istri. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam tentang Fatimah. Ketika Imam Ali sedang duduk bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, bagaimanakah keadaan istrimu?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjawab, "Ni'matul aun fi ta'atillah." Istri Fatimah adalah sebaik-baik bantuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa keberadaan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam sebagai seorang istri tidak hanya meladeni kebutuhan biologis, tetapi pada saat yang sama dia ikut berperan membangkitkan semangat sang suami untuk terus berjuang, mengembangkan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu. Itulah kenapa Imam Ali mengatakan ni'mal aun fi ta'atillah, sebaik-baik bantuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang istri, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah memujinya tentang Fatimah. Dan ini menggambarkan betapa dekatnya hubungan Fatimah Zahra sebagai seorang istri dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma ra'aituha yawman illa wa dhahaba alham alladhi kana fi qalbi." Imam Ali bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan, "Ma ra'aituha yawman illa wa dhahaba alham alladhi kana fi qalbi." Aku tidak pernah melihat Fatimah suatu hari pun, kecuali ketika aku menyaksikannya, ketika aku melihatnya, maka seluruh derita, seluruh beban, seluruh kesulitan yang ada dalam hati ini telah hilang. Inilah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, penghibur bagi suaminya. Bahkan ketika sang suami hanya melihat wajahnya, melihat keadaannya, semua penderitaan, semua kegelisahan menjadi hilang. Inilah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam yang pantas dijadikan sebagai teladan bagi seorang istri ketika menghadapi suaminya. Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan Fatimah Zahra sebagai seorang ibu juga teladan yang harus kita ambil pelajaran darinya, yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita dalam mendidik anak-anak kita. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam mendidik anak-anaknya menjadi seperti Imamul Hasan dan Husain, yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Semua ini diajarkan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Para pakar pendidikan ketika berbicara tentang anak-anak, maka sebelum anak-anak itu masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, dan bahkan anak-anak sebelum memahami tentang ajaran atau pendidikan dari orang lain, pertama kali yang diserap oleh anak-anak itu adalah dari ibunya. Karena mereka menyusu dari ibunya, perilaku ibunya, ucapan ibunya, tindakan ibunya sangat menentukan dan memberikan pengaruh besar terhadap anak-anak. Oleh karena itu, para ahli pendidik mengatakan
ibu adalah madrasah terbesar. Ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama kali dikenal oleh sang anak sebelum anak-anak itu mengenal pendidikan-pendidikan yang lain. Ibu menentukan nasib anak-anaknya, perilaku anaknya, terutama bagi seorang ibu. Ketika ibu itu senantiasa mengenakan hijab dimanapun mereka berada, ketika dia keluar mau keluar menggunakan hijab, maka anak-anak perempuannya ketika diajak keluar pasti dia menolak untuk keluar kecuali sang ibu membawa kerudung atau hijab. Demikian sang putri juga akan mengikutinya demikian. Inilah peran seorang ibu. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tidak hanya mendidik kedua putranya Al Hasan wal Husain, tetapi juga mendidik putrinya bernama Zainab yang kemudian dikenal sebagai seorang wanita saburah menghadapi semua tantangan, semua bencana, semua problem. Sayyidah Zainab dengan kesabarannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian dahsyat. Itu juga karena hasil dari didikan sang ibu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Zahra adalah teladan. Teladan bagi kita semua. Teladan yang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, dari sisi ibadah, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam juga ia seorang teladan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memiliki kepedulian yang sangat tinggi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Dia orang yang memiliki perhatian terhadap umat, memiliki perhatian kepada orang lain lebih besar daripada perhatian kepada dirinya. Suatu hari ketika Imam Hasan alaihi salatu wassalam dia bercerita menyaksikan sang ibu di tengah malam melakukan ibadah dan sholat, maka kemudian Imam Hasan mendengarkan ibunya berdoa. Yang didoakan adalah orang-orang lain dan tidak pernah mendoakan untuk dirinya atau anaknya sama sekali. Kemudian Imam Hasan alaihi salatu wassalam bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, kenapa engkau tidak pernah mendoakan keluargamu, tetapi yang kau doakan dalam sujudmu, dalam kunutmu, selalu orang lain?" Fatimah Zahra salatu wassalam jawab, "Al-jar thumma dar." Tetangga terlebih dahulu, kemudian baru keluarga, baru rumah kita sendiri. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam bahkan di dalam ibadahnya pun memberikan sebuah pelajaran kepada putra-putrinya bagaimana kita harus hidup memperhatikan orang lain, keadaan orang lain, dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Inilah teladan abadi yang harus dijadikan sebagai panutan dan tuntunan dalam kehidupan kita, terutama pada istri-istri kita semua dan anak-anak perempuan kita, yaitu Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Perhatian ini, contoh yang semacam ini, kita tidak akan pernah menemukan kecuali dari Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kita tidak akan pernah menemukan contoh dan teladan yang amat ideal kecuali dari Fatimah Zahra. Silahkan orang menemukan berbagai macam teori untuk membangun rumah tangganya. Silahkan orang membangun, menciptakan, menemukan teori-teori di bidang pendidikan. Mendidik anaknya menjadi seorang ibu yang terbaik, membangun rumah tangga yang ideal. Silahkan dengan teori-teori pemikiran mereka. Tetapi kita sebagai pecinta Rasulullah dan Ahlul Baitnya tidak akan pernah meninggalkan contoh yang ada pada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah adalah di atas semua teori yang ditemukan oleh para pendidik
para pakar di bidang keluarga, para pakar di bidang yang lainnya. Fatimah Zahra, perbuatan Fatimah Zahra, ucapan-ucapan Fatimah Zahra, perilaku-perilaku Zahra yang ditampilkan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, rumah tangga, merupakan contoh teladan nyata, bukan saja sekedar teori, tapi sebuah kehidupan nyata yang layak untuk dijadikan sebagai panutan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu Muhammad wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.